Bertanya atau berpikir, mengapa manusia rela diatur oleh sebuah negara, mengapa kita bersedia menyerahkan bagian kebebasan kita kepada negara. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Syauqi Hafid dengan NIM 2411102434074 dengan mata kuliah Ide-ide Politik. Pertanyaan sebelumnya ini sungguh telah dipikirkan oleh tiga pemikir besar sejak abad-abad berlalu. Hari ini kita akan menjelaskan gagasan tiga pemikir tersebut, yaitu Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau. Tiganya berbicara mengenai kontrak sosial, namun dengan perspektif yang unik, seolah-olah mereka berdialog dan berdebat satu sama lain. Langsung saja yang pertama. Kita mulai dengan Thomas Hobbes, yaitu seorang filsuf Inggris yang hidup dengan suasana penuh ketegangan pada saat Perang Sipil Inggris. Thomas Hobbes memandang kondisi manusia sebelum terbentuknya negara sebagai sesuatu yang sangat suram. Dalam bukunya Leviathan yang diterbitkan pada tahun 1651, yang menggambarkan keadaan alamiah sebagai penuh ketakutan, saling curiga, dan penuh konflik. Hidup dalam kondisi tersebut, menurut Thomas Hobbes, adalah solitary, poor, nasty, brutish, and short, yaitu sendiri, miskinan, kejam, brutal, dan sangat singkat. Oleh karena itu, untuk menghindari kehancuran total, manusia secara rasional memutuskan untuk menyerahkan seluruh hak alamiahnya kepada otoritas tertinggi, yaitu seorang penguasa absolut. Thomas Hobbes berpendapat bahwa hanya kekuasaan yang tinggi mampu menciptakan kedamaian dan stabilitas. Baginya, hukum yang tidak didukung oleh kekuatan negara hanyalah sekadar kata-kata kosong. Sebuah kutipan yang mencerminkan pandangan dari Thomas Hobbes, yaitu "Without the sword, agreements are more worth without strength." Bagi Hobbes, negara adalah pelindung utama dari kekacauan alami manusia dan ketundukan total kepada penguasa, yang mana merupakan harga yang harus dibayar demi kedamaian. Selanjutnya yang kedua ialah John Locke. Seorang filsuf asal Inggris juga menawarkan perspektif yang lebih optimis terhadap kodrat manusia. Dalam pandangannya, keadaan alamiah manusia adalah keadaan bebas dan kesetaraan. Memang tidak ada pemerintahan formal, namun individu tetap terikat oleh hukum alam, yaitu berprinsip moral dasar yang mengatur perilaku manusia. John Locke menggambarkan kejadian ini sebagai relatif damai, namun tetap rentan terhadap pelanggaran hak, khususnya hak atas properti, karena tidak adanya kekuasaan yang sah menegakkan hukum. Individu perlu membentuk masyarakat sipil. Melalui kontrak sosial, manusia menyerahkan sebagian haknya, khususnya kekuasaan untuk menghukum pelanggaran. Namun, berbeda dari Thomas Hobbes, John Locke menegaskan bahwa hak atas kehidupan adalah inalienable rights, hak-hak yang tidak dapat dilepaskan atau dilanggar, bahkan oleh pemerintah. Jika pemerintah gagal melindungi hak-hak tersebut, rakyat tidak hanya berhak, tapi wajib mengganti pemerintahan itu. Jadi, John Locke membayangkan negara sebagai pelayan rakyat, bukan sebagai tuan mereka. Yang terakhir yaitu Jean-Jacques Rousseau. Anjak ke benua Eropa, kita bertemu dengan Jean-Jacques Rousseau, filsuf asal Prancis yang membawa warna baru dalam teori kontrak sosial. Bagi Jean-Jacques Rousseau, kehidupan manusia pada awalnya adalah murni, bebas, dan egaliter. Namun, seiring berkembangnya populasi dan penemuan konsep kepemilikan pribadi, manusia mulai bersaing, timbul rasa iri, kesenjangan sosial, dan konflik. Rousseau berpendapat bahwa akar ketidaksetaraan terletak pada kepemilikan
bukan pada kondisi manusia itu sendiri. Dalam karyanya The Social Contract tahun 1762, ia berargumen bahwa untuk memulihkan kebebasan sejati, manusia perlu bersatu di bawah volonté générale, bisa disebut dengan kehendak umum. Dalam kontrak ini, individu menyerahkan hak pribadinya kepada komunitas secara keseluruhan. Tapi uniknya, dengan menyerahkan diri pada kehendak umum, seseorang sesungguhnya tidak kehilangan kebebasan. Karena dengan mematuhi hukum yang dibuat oleh semua untuk semua, kita sebenarnya hanya mematuhi kehendak diri kita sendiri sebagai sebagian dari komunitas. Dan Jacques Rousseau meyakini bahwa manusia dilahirkan bebas, namun di mana-mana ia berada dalam belenggu. Melalui konsep ini, Rousseau meletakkan dasar bagi ide-ide demokrasi modern, revolusi, dan nasionalisme. Nah, jadi kesimpulannya dari 3 pemikir besar filsuf tersebut, secara singkat, Thomas Hobbes mengajari kita pentingnya kekuasaan yang kuat dan ketertiban. John Locke mengajari kita tentang hak-hak yang tidak bisa dicabut, bahkan oleh negara sekalipun. Terakhir dari Jean-Jacques Rousseau mengajak kita untuk membayangkan politik sebagai ekspresi bersama kehendak rakyat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.